Baik, teman-teman, kalau sebelumnya saya hanya menulis bahwa hasil dari tulisan di chat GPT itu bisa bebas plagiarisme, maka sekarang kita lihat, kita buktikan apakah betul hasil tulisan dengan bantuan chat GPT itu kalau kita masukkan ke dalam Turnitin, berapa persen sih yang dianggap sebagai plagiasi? Nah, biasanya kalau di bawah 10% itu kita tidak anggap plagiasi ya, karena istilah itu bisa sama. Jadi kalau gabungan satu kalimat itu bisa sama. Misalnya organisasi desa. Nah, itu kan banyak ditemukan di internet kan. Nah, itu bisa sama dimanapun juga. Nah, file yang akan kita cek itu adalah 3 tulisan yang saya anggap tulisan ini sebelum saya menulis itu sudah banyak di internet. Jadi memang ini sengaja saya tulis pada saat tren topik itu agar saya bisa membuktikan bahwa ketika saya menulis tren yang sama, maka bebas plagiasi. Nah, yang pertama ini. Yang pertama itu tentang bagaimana kewarganegaraan ganda bisa memengaruhi ekonomi Indonesia. Nah, ini waktu itu Luhut itu mengemukakan tentang kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang ditarik pulang ke Indonesia. Nah, saat itu rame ini. Coba nanti akan kita cek. Kemudian yang kedua itu pada saat ini Genius Collapse ya. Pada saat itu Genius Collapse dan semuanya memberitakan tentang ini. Nanti kita akan cek. Kemudian yang ketiga adalah tentang merajut warisan budaya, sebuah jembatan budaya Cina dan Indonesia di Morowali. Nah, ini tentang pabrik smelter ya. PT Gunsbuster Nickel Industri GNI. Nah, ini juga banyak yang mengulas tentang PT Gunbuster Nickel Industri ini. Nah, ini saya tulis karena ada perpaduan karyawan Indonesia dan karyawan Cina di sana. Nah, ini banyak 3 artikel ini banyak yang sudah beredar di internet, makanya saya mencoba untuk membuat artikel itu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Oke, ini artikelnya sudah saya masukin di Turnitin. Jadi kita tinggal lihat yang pertama. Yang pertama itu Zenius ya. Nah, pasti kalian kaget. Waduh, ada 59% si military. Wah, lebih dari 10% ya, berarti dia plagiat gitu Zenius itu. Kita lihat aja, kita lihat aja. Oke. Lah, ada ini yang ditulis merah-merah ini adalah yang sama. Kalimat atau paragraf yang sama. Loh, tapi kok banyak banget Pak Agung gitu. Nah, kita lihat bahwa ada 2 ya di sini. Dari kompasiana.com dan dari kumparan.com. Nah, kita lihat yang dari Kompasiana dulu. Kenapa ada 59% dari tulisan ini sama dengan di Kompasiana? Nah, kita tentu harus lihat source-nya kan. Source-nya itu dari mana? Apakah itu saya jiplak dari platform lain gitu? Kita lihat, kita klik di sini full source ini ya, kita lihat. Ini sama dengan apa gitu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ditemukan sumbernya ya, yang ditengarai bahwa sama nih tulisannya Agung WB dengan tulisannya siapa. Nah, ini kalau dilihat ini akun saya sendiri, ini Agung WB. Nah, kita lihat. Kita lihat ini tulisan ini, wah Zenius Collapse. Ternyata setelah dicek, tulisan ini sama dengan tulisan saya yang saya upload di Kompasiana. Jadi sebenarnya kan nggak masalah. Kenapa? Karena ini tulisan saya sendiri. Jadi sebelum teman-teman itu cek Turnitin, ya tulisannya jangan diupload dulu. Jangan diupload supaya tidak ditengarai sama dengan uploadan tulisan ini. Ini kan akun saya sendiri. Jadi Turnitin ini membaca bahwa tulisan yang saya submit untuk direview tadi sama dengan tulisan yang pernah saya upload di Kompasiana. Jadi kalau kita lihat lagi bahwa adanya 59% ini nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena itu tulisan saya sendiri. Nah, tulisan saya sendiri 59. Nah, kalau 59% ini tulisan saya sendiri nggak kita anggap kan, berarti ada 1%.
yang sama dengan source-nya itu kumparan.com. Ini apa sih? Oh, ternyata ini sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penae. Nah, ini tentu saja nggak hanya di sumber ini aja, karena ini adalah slogan yang dikemukakan oleh Ki Ageng Surya Mentaram, dan ini sudah ditulis di berbagai macam sumber. Jadi ini juga tidak kita anggap sebagai plagiat, karena ini merupakan frasa umum atau ini kalimat motivasi lah atau quote. Ini quote dari Ki Ageng Surya Mentaram. Nah, jadi artinya bahwa di artikel ini bebas plagiat. Yang pertama, sumber Kompasiana yang di Tengarai merah itu semuanya sama. Itu adalah tulisan saya juga yang saya upload di Kompasiana. Sama, ini tulisan yang saya upload. Jadi ini nggak kita anggap. Yang di kumparan 1% ini juga nggak kita anggap karena ini adalah frasa umum atau quote umum. Jadi bebas plagiasi. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu tentang smelter. Smelter ya, tentang PT Gansbuster tadi. Baik, ini ada 6% yang ditemukan similitary dengan tulisan di sumber-sumber yang lain. Oke, 6% itu di mana? 6% itu ini masih di bawah 10 ya, jadi tidak dianggap sebagai plagiat juga. Yang pertama ini contoh. Ini kan ini yang merah itu, antara tenaga kerja asing dari Tiongkok dan tenaga kerja Indonesia. Ini kan frasa umum yang ditemukan. Yang terpenuhi dengan adanya persaingan antara, ini kan frasa umum. Jadi ini tidak bisa disebut sebagai plagiat karena umum lah. Kita kalau mau menjelaskan antara tenaga kerja asing, itu kalimatnya kan ya tentu itu. Ya, mau diganti sedikit ya bisa sebetulnya, tapi nggak masalah karena itu bukan hal yang inti. Kemudian di sinilah, nih, menciptakan lingkungan kerja. Ini kan dimanapun juga kalimatnya itu. Dan budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan juga kalimat yang sama. Jadi ini tidak bisa ditengarai sebagai plagiat. Ya ini dan seterusnya ya, yang merah-merah ini yang ditengarai sebagai kalimat yang sama. Nah ini kalau kita lihat tadi adalah 6%, nih 6%, maka ini tidak bisa dianggap plagiat karena masih di bawah 10%. Bahkan ada beberapa institusi atau fakultas yang menerapkan di bawah 25%. Misalnya mahasiswanya nulis skripsi, masukin ke Turnitin, ada ditemukan plagiasi di atas 25%. Nah, dosennya ngasih balik untuk revisi. Nah, ketika dimasukkan Turnitin dan plagiasi yang ditemukan itu di bawah 25%, biasanya disuruh terusin sama dosennya. Oke, ini yang tulisan kedua ya, hanya 6%. Kemudian kita cek tulisan yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kewarganegaraan, dua warga negara tadi ya. Saat Opung Luhut mengumumkan itu kan rame. Nah, ini similiternya hanya 1%. 1%. Nah, 1% pun ditemuin di mana? Di bagian mana 1%? Nah, di bagian ini. Kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan. Nah, ini frasa umum juga, kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan. Ini hanya kalimat itu aja yang ditengarai sama. Jadi, kalau mendapatkan kalimat-kalimat dengan frasa umum yang ditengarai sama, ini para checker akan meloloskan karena itu tidak dianggap sebagai plagiasi. Nah, kalau satu paragraf itu merah semua, nah itu plagiasi. Oke, hanya 1% ya yang ini. Yang dual kewarganegaraan. Oke. Nah, ini teman-teman jadi bisa dibuktikan bahwa hasil dari ChatGPT bila kita lakukan dengan tepat, dengan prompt yang tepat, dan kita nggak ngawur, maka bisa bebas plagiasi di bawah 10%. Atau bahkan tadi ya, 1%, berapa 6% tadi ya. Nah, 1% itu keren
ketika saya nulis itu dan menjadi human sekali, menjadi original sekali, hanya 1% plagiasi yang ditengarainya, ya kalimat yang sama tadi, itu menjadi luar biasa karena kita menulis dibantu oleh ChatGPT. Begitu ya teman-teman, jadi jangan takut, jangan khawatir, ChatGPT bisa bebas plagiasi. Asalkan, ini ada note-nya ya, asalkan kita menggunakan prompt yang tepat. Baik, terima kasih, selamat berkarya.